إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan paling utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat-nikmat yang Ia berikan kepada kita, maka berbagai kebaikan yang ada pada diri kita menjadi lengkap dan sempurna. Binikmatihi tatimmus shalihat. Meskipun demikian, ada kalanya nikmat-nikmat yang Ia berikan kepada kita tampak di hadapan mata kita sebagai sesuatu yang kurang menggembirakan, sebagai sesuatu yang kurang menyenangkan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita untuk tetap berucap hamdalah meskipun dengan redaksi yang sedikit berbeda, yaitu alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa demikian? Karena sejatinya tidak ada satupun keputusan Allah itu yang buruk. Semua yang Allah tetapkan atas diri kita semuanya berangkat dari ilmu dan kebijaksanaannya. Maka jika ada sesuatu yang buruk itu tentu karena keterbatasan diri kita. Kita tidak boleh menyandarkan sedikit pun keburukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang paling otentik dalam sepanjang sejarah umat manusia. Anda tidak akan menemukan seorang laki-laki yang informasi mengenai dirinya selengkap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari lahirnya, tumbuhnya, penyusunnya, di mana dia berada, apa yang dia lakukan, kemudian ketika menjadi nabi saat itu dia sedang apa, lalu kemudian episode kehidupannya selanjutnya sampai beliau meninggal seperti apa saja, kita mengetahuinya secara detil. Bahkan lebih dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, detil-detil informasi mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada kita melalui sebuah mekanisme perpindahan informasi yang kita kenal sebagai sanad. Kita bersyukur kita beragama dengan mekanisme sanad yang informasi-informasi penting berkaitan dengan agama ini di masa lalu sampai kepada kita melalui mekanisme yang sangat canggih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih dari itu kita bersyukur bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh bagi kita yang ideal di dalam kaitannya dengan berbagai macam aktivitas kehidupan yang kita lakukan. Sebagai seorang pribadi, sebagai seorang kawan, sebagai seorang anak, sebagai seorang bapak, sebagai seorang bapak bagi anak perempuannya, sebagai seorang pemimpin politik, sebagai seorang pemimpin sosial, kita bisa merujukkan sikap-sikap yang selayaknya kita lakukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak menemukan pribadi yang dimensi kehidupannya atau kelengkapan dirinya itu seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu bersyukur bahwa kita telah Allah tunjukkan kepada sebuah agama yang detil-detil cara menjalaninya itu ditunjukkan melalui satu figur yang jelas, yang setiap bagian kehidupannya itu mencukupi bagi kita untuk menjalankan kehidupan sebagai seorang manusia yang baik. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Ramadan tahun yang lalu kita tidak berkesempatan untuk menjalankan ibadah seperti yang kita lakukan pada siang hari ini. Kita oleh Allah dihilangkan sebagian kenikmatannya berupa berkumpul dan melakukan ibadah berjamaah bersama dengan kaum muslimin di masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Tentu ada sesuatu yang hilang. Bahkan secara emosional, orang yang tidak taat sekalipun bisa jadi kehilangan momen-momen Ramadan itu. Meskipun kemudian yang dia rasakan kehilangannya itu tentang persoalan sesuatu yang sifatnya emosional semata-mata. Tentang kesenangan berkumpul di waktu berbuka, berkumpul di waktu taraweh, bahkan berkumpul di waktu sahur. Kesenangan emosional yang tidak berkaitan dengan agama. Yang di satu sisi kita perlu bersyukur bahwa ada kemungkaran yang kemudian Allah putuskan, yang Allah hilangkan gegara pandemi tahun yang lalu. Termasuk takbiran-takbiran yang lebih banyak menampilkan
syahwat tentang bagaimana menampilkan keindahan, dipuji, dipuja, kemudian syuhrah atau kemasyhuran, sesuatu yang tidak bisa kita hentikan dengan cara kita, Allah menghentikannya. Akan tetapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lain pula kita menemukan bahwa ketika tahun lalu tubuh kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan banyak kegiatan-kegiatan fisik, Allah biarkan hati kita berkembang. Dalam kondisi awal pandemi, kita takut mati, kita meninggalkan sejenak pekerjaan-pekerjaan kita, lalu kemudian kita dihadapkan dengan Ramadan. Ada situasi yang jauh lebih baik dibandingkan seri-seri Ramadan yang telah berlalu. Kondisi ketika hasrat duniawi kita turun, kondisi ketika kita takut mati, kondisi ketika kita sadar bahwa amal kita masih sedikit, itu membuat Ramadan kita tahun lalu jauh lebih baik dibanding Ramadan sebelum dan sesudahnya. Pertanyaannya adalah, ketika kita menjalani Ramadan tahun ini, apakah kita bisa menjalani Ramadan dengan kualitas batin yang serupa? Kalau kita baca kitab-kitab fikih, betul Ramadan persoalan Anda tidak makan, tidak minum, tidak berjima dari fajar sampai petang selesai. Tapi apakah kemudian kita hanya berorientasi pada Ramadan yang seperti itu, pada kualitas puasa yang seperti itu? Kita perlu bertanya kepada diri kita, seri Ramadan yang seperti apakah yang kita butuhkan agar kita bisa meningkatkan kualitas puasa kita? Apakah kita membutuhkan banyak pandemi agar kita bisa meningkatkan kualitas batin kita? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal Ramadan kita sering diingatkan dengan hadis yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Yang siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kita selayaknya bertanya, apa kualitas iman dan ihtisab pada diri kita yang membuat kita layak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Apakah ketika kita menemukan Ramadan ini, kita memasuki Ramadan dalam kondisi menganggap bahwa Ramadan itu hanyalah bulan-bulan biasa seperti bulan-bulan lainnya? Kita pastikan kalau kualitas batin kita ketika menjalani Ramadan ini seperti itu, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Termasuk kemudian kita perlu bertanya, sejauh apa kegembiraan kita dengan hadirnya Ramadan? Kalau ihtisab itu maknanya adalah keinginan untuk mendapatkan pahala, maka pertanyaannya, besar manakah syahwat kita ketika menghadapi makan di waktu buka dengan berbagai bentuk amal yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ini? Jangan-jangan syahwat kita pada makan ketika kita berbuka jauh lebih besar dibandingkan kehendak kita untuk mendapatkan pahala di bulan Ramadan ini. Jika demikian kita perlu bertanya, jangan-jangan kita tidak hadir ke Ramadan ini dengan iman dan ihtisab. Termasuk kemudian kita perlu bertanya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejauh apa kualitas ilmu kita berkaitan dengan Ramadan ini? Apakah kita termasuk orang yang ketika menjalankan berbagai aktivitas duniawi kita menyusun data-data, kita mengumpulkan informasi-informasi yang kita butuhkan untuk menyelesaikannya, sementara ketika kita berhadapan dengan Ramadan, kita merasa cukup dengan data yang pernah kita dapatkan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu? Apakah akhirat ini begitu sederhananya sehingga kemudian ketika kita menghadapinya, kita tidak perlu seserius kita menyiapkan dunia kita? Kita perlu bertanya kepada diri kita. Termasuk jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa niat yang kita hadirkan ketika kita bertemu dengan Ramadan ini? Apakah sekedar kita berpuasa sebagai sebuah ritual tahunan yang kita lakukan secara semarak dan bersama-sama, atau adakah targetan-targetan yang lebih luhur dari itu? Bahwa kita mampu berkuasa penuh atas akal kita, berkuasa penuh atas gerak-gerik hati kita. Kita tidak biarkan dendam kita tetap bercokol dalam hati kita. Kita tidak biarkan hasrat-hasrat kita pada duniawi tetap menguasai keinginan-keinginan kita. Ataukah jangan-jangan sebaliknya, kita disebut sebagai manusia yang berdiri sendiri, yang mandiri, tapi kita dikuasai oleh keinginan-keinginan kita. Keinginan akan syuhrah, akan kemasyhuran, keinginan akan kekuasaan, keinginan akan pengaruh, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa fa inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Mudghah itu seukuran al-madghu. Al-madghu itu artinya kunyahan kita. Ada daging di dalam tubuh kita seukuran kunyahan kita.
idza fasadal jasadu kulluhu, kalau dia rusak semuanya. Wa idza salahal jasadu kulluhu, dan kalau dia baik seluruh tubuh kita. Kalau Nabi kita Muhammad SAW mengatakan demikian, maka kemudian kita perlu bertanya, sejauh apa kita memperhatikan persoalan tersebut. Ketika Allah mengatakan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Atau di ayat yang lain ketika Allah mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram. Atau kemudian di dalam ayat yang lain ketika Allah mengatakan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sejauh apa kita betul-betul serius mengelola satu bagian dari tubuh kita ini yang kemudian menjadi jaminan keselamatan dunia dan akhirat kita, lebih-lebih ketika hati ini dikaitkan dengan Ramadan kita pada tahun ini, pada hari ini. Kita perlu bertanya kepada diri kita dan kita tidak punya jawaban kecuali kitalah yang menentukannya. Barakallahu li wa lakum wa lisairil mu'minin wa la dzikrullahi akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat terpenting yang khatib ucapkan untuk dirinya maupun jamaah sekalian adalah kalimat sederhana, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Orang-orang salih dahulu yang punya kedalaman batin mudah menangkap maksud kalimat tersebut. Tapi kita meskipun dielaborasi dengan berbagai macam penjelasan, seringkali tidak cukup mampu membuat kita memahami apa maksudnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kalimat takwa yang Allah ajukan di dalam Al-Quran adalah kalimat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Tahun ini kita dihalangi Allah untuk mudik. Pemerintah menyarankan kita untuk tidak mudik pada tahun ini dengan berbagai macam pertimbangan yang bisa jadi kita sepakat atau tidak sepakat. Tapi mari kita kemudian di Ramadan ini pula berpikir tentang sesuatu yang lebih tinggi lagi. Kita punya mudik yang lebih hakiki, kita punya kampung perpulangan yang lebih nyata. Sejauh apa kita bersiap untuk pulang ke kampung halaman kita tersebut. Kita bukan penduduk bumi ini, kita membutuhkan bekal yang banyak untuk pulang ke kampung halaman kita yang sebenarnya. Dan Ramadan adalah saat yang tepat. Dan kalau kita tidak menggunakan Ramadan ini untuk menyiapkannya, kapan lagi kita menyiapkannya? Kalau dalam kondisi Ramadan dengan pandemi ini kita tidak memanfaatkannya, kondisi seperti apa lagi yang bisa kita gunakan untuk menyiapkannya. Mari kita berdoa semoga Allah mudahkan urusan kita dan urusan saudara-saudara muslim kita yang dekat maupun yang jauh, yang Allah uji dengan kemudahan maupun yang Allah uji dengan berbagai macam kesulitan. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرة الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار ونسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في فلسطين والسوريا والسعودية واليمن والعراق والإيران والهند والصين وإندونيسيا يا الله أعنا في الدنيا والآخرة يا رحمن يا رحيم
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا القرآن وصدقاتنا والاعتكاف لنا يا رحمن يا رحيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يا رحمن يا رحيم اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يا رحمن يا رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله